Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Tutut Husniyah, seorang pakar sosial psikologi, dalam bukunya Pengaruh Identitas Etnis dan Golongan, beliau mengatakan, identitas agama merupakan hal yang sangat sentral bagi seluruh masyarakat Indonesia dibandingkan identitas ras, suku, dan nasionalisme. Karena identitas agama mampu memenuhi kebutuhan psikologis individu terkait identitas diri, harga diri maupun aktualisasi diri. Di satu sisi hadirin, kita patut berbangga karena identitas agama menjadi identitas utama sebagai warga negara Indonesia. Namun di sisi lain, identitas agama juga dapat mempecah belah persatuan. Terbukti oleh intoleransi dalam umat beragama sampai pelanggaran tempat umat beribadah beragama. Masih ingatkah kita hadirin peristiwa pembakaran masjid di Tolikara, Papua, pembubaran jemaat gereja yang saat sedang beribadah di rumah, pembacokan imam masjid saat sedang sholat berjamaah, vandalisme yang terjadi di musala, bahkan konflik antar agama yang membuat negeri ini terpecah belah. Inikah yang dinamakan negara toleran, yang katanya mengutamakan keberagaman, tapi nyatanya mencoreng persatuan? Betul hadirin? Lalu bagaimana konsep Al-Quran dalam menghadapi persoalan tersebut? Maka pada momentum kali ini kami akan membawakan syarahan yang berjudul Moderasi Beragama, upaya mewujudkan Islam rahmatan lil alamin, dengan landasan Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 106 sampai 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hamba berlindung di bawah
bawah kekuasaan Allah, dari usikan setan yang terkutuk, dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Dan kami tidak mengutus engkau ya Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dewan Hakim yang mulia, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, Syekh Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 5 halaman 338 beliau menjelaskan, yakhbaru ta'ala annallaha ja'ala Muhammadan rahmatan lil alamin, ay arsalahu rahmatan lahum kulluhum, bahwa Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah bukan semata-mata untuk membinasakan orang yang tidak beriman, melainkan untuk menciptakan perdamaian dan menjadikan rahmat bagi seluruh umat. Hal ini sejalan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Allah menyebutkan satu terminologi yang berkaitan dengan moderasi beragama, yakni kalimat ummatan wasatan. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takum minal hirman, inhadu ahlal watan. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takum minal hirman, inhadu ahlal watan. Profesor Dr. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kata wasaton pada ayat ini bermula pada sesuatu yang baik sesuai objeknya, sesuatu yang baik di antara kedua kutub ekstrim yang berbeda. Dari akar kata inilah kata wasaton berkembang arti menjadi adil dan seimbang. Allah juga mempertegas posisi umat Islam sebagai umat yang moderat, atau dikenal dengan istilah ummatan wasaton, umat yang berada di tengah, tidak menjunjung dalam rohani, tidak hanyut dalam materi, tapi memadukan aspek rohani dan jasmani, sehingga terjadilah Islam yang rahmatan lil alamin. Namun sayang beribu sayang, fenomena yang muncul sepanjang peradaban dan terus berulang adalah keadilan pemimpin dan aliran radikal yang sering menjurus pada tindakan aksi saling golok, saling gorok, saling tabok, saling tonjok, bahkan saling bacok. Eksesnya hadirin, marak terjadi pertikaian, perseteruan, permusuhan, peperangan yang terjadi antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, agama yang satu dengan agama yang lain, suku yang satu dengan suku yang lain, bahkan sampai terjadi pertumpahan darah hingga berlanjut pada pembunuhan satu sama lain. Timbul pertanyaan, mengapa Islam yang penuh dengan nilai kenyamanan justru lekat dengan label teroris dan ekstremis? Jawabannya adalah karena sebagian umat muslim ada yang berlebih-lebihan, atau dalam istilah agama disebut ghulwun, yakni berlebih-lebihan dalam beragama. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa fid din, fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghuluwa fid din." Jauhkanlah diri kalian
dari berlebih-lebihan dalam beragama. Karena sesungguhnya sikap gulu ini telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Oleh karena itu hadirin, moderasi beragama harus kita lakukan untuk mengubah wajah Islam yang sebelumnya sering disebut Islam yang fanatis, Islam yang teroris, Islam yang ekstremis, menjadi Islam yang damai, Islam yang nyaman, Islam yang tenang, serta menjadi rahmatan lil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tercermin indah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 108. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. فينبئكم بما كانوا يعملون. صدق Allahul Azim. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah, karena mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah nan Maha Agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Sofwatut Tafasir jilid 1 halaman 410 beliau menjelaskan, ay la tasubbu alihatal musyrikina wa asnamahum. Janganlah kalian menghina dan berhala orang-orang kafir. Allah juga memerintahkan kita untuk jangan menghina berhala orang-orang kafir, karena di balik hinaan dan cacian kita akan timbul kerusakan, yakni mereka menghina Allah tanpa dasar ilmu pengetahuan. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, ada 3 cara agar moderasi beragama terlaksana. Yang pertama, adanya pengetahuan dalam diri kita. Yang kedua, kemampuan dalam mengendalikan emosi dan nafsu balaka. Dan yang ketiga, memiliki kehati-hatian dalam beragama. Jadi bukan ajaran agama yang dimoderasi,
tapi cara beragama kita yang harus mendapatkan sentuhan moderasi sehingga Islam menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Sejarah membuktikan hadirin, Islam bukanlah ajaran agama yang sadis, bengis, apalagi teroris, melainkan Islam adalah ajaran agama yang harmonis, rahmatan lil alamin. Dengan demikian, jika akhir-akhir ini masih ditemukannya aksi-aksi terorisme, radikalisme, penyerangan tempat umat ibadah lainnya yang katanya dilakukan oleh orang Islam, sekali lagi kami katakan, ini bukan ajaran agama Islam, melainkan ini hanya merusak keindahan agama Islam. Islam mempersilahkan umat Kristiani untuk sampai pada tingkatan Isa Al-Masih. Islam mempersilahkan umat Hindu untuk mengamalkan ajaran Veda Vendata Resi Agatya. Islam juga mempersilahkan umat Buddha untuk menjalankan ajaran Dharma Siddhartha Gautama. Demikian pula Islam mempersilahkan umat Konghucu untuk sampai pada tingkatan Lisu, Sensu, dan Sensuennya. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dengan demikian hadirin, syarahan ini dapat kami ambil kesimpulan bahwa keberagaman merupakan sunnatullah yang Allah tetapkan kepada kita. Oleh karena itu hadirin, hal yang harus kita lakukan adalah saling menghargai, saling menghormati, bahkan saling mencintai, untuk sampailah pada semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetap satu dosa, Satu bangsa, satu bahasa. tanah air Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sebelum kami tutup, izinkan kami untuk membawakan sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Bung Haji Rhoma Irama. Bhinneka Tunggal Ika, lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika, lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Demikian dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.